Peyek Ayu. Masak adalah kegiatan yang saya suka. Dan sejujurnya ini juga bentuk stress release buatku secara pribadi. Kadang kalau sudah lelah mikir atau dari perjalanan keluar kota, saya akan lakukan me time saya dengan belanja ke pasar dan masak. Saya pasti menikmati prosesnya. Bahkan saya bersedia pulang pergi pasar hanya dengan berjalan kaki. Dilanjutkan dengan mengeksekusi hasil belanjaannya langsung. Tapi kalau harus masak setiap hari, ternyata urusannya jadi beda. Sejak pandemi COVID-19 dinyatakan masuk ke Indonesia, akhir Februari 2020, diikuti dengan PSBB di kota-kota selama hampir 3 bulan masa karantina di rumah aja, otomatis membuat saya hampir sepanjang hari ada di dapur. 2 minggu pertama hingga sebulan rasanya masih semangat karena ada motivasi buat menyediakan lauk pauk dan kudapan buat seisi rumah. Tapi lewat dari sebulan mulai masuk rasa jenuh dan lelah karena rasanya setiap hari harus memikirkan besok mau masak apa ya. Saya pun mengalami hal ini. Lalu saya mengambil waktu untuk merenung, mengambil waktu tenang secara pribadi untuk kembali ke hal yang esensi. Saya ini masak sebetulnya untuk apa dan karena apa? Kenapa saya sebelumnya bisa menikmati waktu masak, tetapi sekarang jadi tidak bisa menikmatinya lagi? Saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, dan akhirnya saya mendapati bahwa semuanya itu kembali kepada hati saya sendiri. Sejauh mana saya memaknai apa yang saya lakukan, termasuk aktivitas masak. Masak dengan hati berbeda dengan sekedar aktivitas masak itu sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan dengan segenap hati akan mendatangkan sukacita. Kali ini saya memulai aktivitas masak saya dengan melibatkan hati saya. Dan tiba-tiba saya menyadari bahwa saya sedang rindu dan kangen sama ibu saya almarhumah. Saya membayangkan wajah ibu yang dipanggil Tuhan hampir setahun yang lalu. Hari ini, tepat 11 Purnama, ibu kembali pulang. Dan tidak terasa air mata saya menetes. Tuhan, aku kangen sama ibu. Itu jerit hati saya. Dan seolah saya tersadar bahwa ibu banyak meninggalkan warisan resep masakan di rumah yang saya kenal sejak saya kecil. Saya senang menemani ibu masak di dapur. Walaupun ibu jarang mengizinkan saya ikut masak karena mungkin saya dianggap malah mengganggu ibu. Tapi saya mengingat bahwa setiap kali waktu masak dan saya ada di dapur bareng ibu, pasti ada perbincangan ringan di antara kami di sela-sela masak itu. Kali ini saya teringat ada suatu resep kudapan yang sering ibu buat. Dan saya pengen sekali coba, yaitu menggoreng peyek. Saya membayangkan wajah ibu di benak pikiran saya. Dan saya mulai siapkan bahan-bahan yang saya ingat ibu dulu pasti lakukan juga kalau memasak peyek.
yaitu kacang tanah, teri Medan, tepung beras, daun jeruk, lalu bumbu-bumbunya bawang merah, kemiri, kencur, ketumbar, dan garam. Oh iya, ibu kadang pakai kapur sirih buat bikin peyeknya jadi kemermes. Ini istilah ibu untuk hasil akhir yang garing dan nikmat. Peyek ini adalah kudapan yang sudah umum dan biasa dimakan bareng sayur pecel. Proses pembuatan peyek memang memerlukan waktu dari menyiapkan bahan-bahannya, merajang dan membuat adonan yang pas, tidak boleh terlalu encer ataupun terlalu kental. Selama proses ini hati saya larut dalam kenangan setiap obrolan ringan bersama ibu. Ambu kencure kudu metu. Terjemahannya, harum kencurnya harus keluar. Itu dulu ibu sering ingatkan. Kencur ini menambah rasa peyek jadi segar, ditambah irisan daun jeruk. Godhong jeruke kudu dirajang alus, nek kasar ya dadine elek. Terjemahannya, daun jeruknya harus dipotong halus, kalau kasar jadinya jelek. Setiap perkataan ibu jadi hal yang sangat berharga untuk dikenang. Tidak terasa air mataku mulai menetes. Lalu masuk proses menggoreng. Wajan harus disiapkan dengan api sedang dan minyak goreng yang banyak untuk memastikan adonan peyeknya nanti semua tercelup minyak sehingga matangnya rata. Selain itu, proses permukaan wajan harus disiram minyak sehingga nanti waktu adonan dituang tidak lengket di badan wajan. Nah, sekarang waktunya beraksi. Peyek siap untuk digoreng. Sambil mengaduk adonan yang sudah dicampur dengan bumbu rempah, ditaruh di centong sayur, ditambah sejumput kacang tanah yang sudah dipotong kasar, dan irisan halus jeruk, baru dituang ke penggorengan. Saat itu, tiba-tiba ingatan perkataan ibu muncul kembali. Nek kowe arep gawe peyek, atimu kudu tenang, tentram, aja kemrungsung. Nek iku dilakoni, mengko dadine peyekmu bakal ayu. Terjemahan bebasnya seperti ini. Kalau kamu bikin peyek, yang penting hatimu tenang. Jangan lagi gundah dan galau. Kalau itu kamu lakukan, peyek buatanmu bakal jadi cantik. Kali ini hati saya pecah dalam tangis. Saya kecilkan api dan sambil membalik gorengan peyek, hati ini dipenuhi bukan saja dengan kerinduan akan ibu, tetapi juga rasa syukur yang membuncah di hati. Betapa ibu dalam segala kesederhanaannya mewariskan nilai kehidupan yang sangat berarti dan dalam maknanya bagi saya. Ibu yang pergi dalam diam 11 bulan yang lalu, hidupnya terus berbicara, terutama buatku secara pribadi. Siang ini setelah selesai menggoreng semua adonan peyek dan menyimpannya di wadah tertutup, aku mengambil waktu duduk sendiri di dapur dan menaikkan doa dari hatiku. Bapa di surga, aku sungguh bersyukur buat ibu yang sudah melahirkan dan membesarkan aku, membekaliku dengan begitu banyak nilai-nilai kehidupan yang membekaliku sebagai perempuan, istri dan ibu. Terima kasih
buat setiap kenangan indah lewat potongan peristiwa-peristiwa kecil, namun begitu berharga untuk dikenang dan terus diperjuangkan di dalam kehidupan ini. Amsal 10 ayat 7a. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Pertanyaan refleksi. 1. Apakah engkau sedang mengalami kejenuhan? Bagaimana engkau menjalani keseharianmu? 2. Kapan terakhir engkau mengerjakan aktivitas harianmu dengan hatimu? 3. Berapa sering kesadaran akan kehadiran Tuhan dan keterlibatannya dalam keseharianmu engkau alami? 4. Buatlah komitmenmu secara pribadi untuk kembali melibatkan Tuhan dalam keseharianmu.